Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar hari ini sungguh-sungguh menjadi hari yang berbahagia oleh karena kita adalah orang-orang yang terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Di mana di segala situasi kita tuh meletakkan Kristus di atas segalanya. Sehingga disitulah maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Menjadi orang Kristen yang bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi mari kita mulai masuk dalam sebuah hubungan yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Tentang Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang Tuhan yang akan memberkati kita. Karena itu mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terangi hati kami, pikiran kami, supaya kami tahu kehendak-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hatimu itu yang terus kami lakukan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan sebuah kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara, mari kita baca Alkitab kita di Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9, 10 dan 11. Saya bacakan buat saudara. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, dari ketiga ayat ini mari kita akan belajar tentang satu, yaitu supaya kita jangan bersungut-sungut. Kenapa penting untuk kita tidak bersungut-sungut? Saudara, iblis itu kalau ingin membuat kita kecewa dengan Tuhan, maka yang dibuat adalah harapan kita tidak terjadi. Di mana ketika harapan kita tidak terjadi, maka disitulah kita akan masuk. Ya, kita akan masuk di dalam sebuah fase di mana yang namanya kekecewaan dan keputusasaan terjadi. Kalau kita tidak pernah menjaga hati kita, paling mudah iblis akan menipu kita di area itu. Karena itu penting bagi kita untuk berkata hari ini bahwa saya tidak mau bersungut-sungut. Saya tidak mau menyangkal atau tidak pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidup saya. Kenapa ini penting? Karena bersungut-sungut itu melemahkan kekuatan. Tapi bagi orang-orang yang tahu bersyukur, maka kekuatannya akan diperbaharui selalu. Amin saudara. Karena itu mari kita coba lihat ayat-ayat ini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri ambang pintu. Mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Alkitab berkata bahwa supaya kamu jangan dihukum yang pertama. Yang dimaksud dihukum itu apa? Yang dimaksud dihukum ini adalah karena pilihan kita untuk kita berada di dalam sebuah kegelapan. Karena pilihan kita untuk menolak Tuhan. Pilihan kita untuk kecewa dengan Tuhan. Maka pilihan itu membawa kita kepada kegelapan. Bersungut-sungut itu adalah bagian dari mana kita memilih untuk berada di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu yang akan menghukum kita. Jadi saudara, ketika Anda bersungut-sungut, Anda itu sedang meragukan kasih Allah dalam hidup kita. Ketika kita bersungut-sungut sama dengan kita sedang berkata bahwa Tuhan tidak sanggup menolong saya. Nah, di titik itulah rasa kepercayaan kita mulai hilang. Rasa bersyukur kita mulai hilang. Dan tanpa sadar kita berada di bawah sebuah yang namanya kegelapan. Karena pilihan kita tinggal dalam kegelapan, maka gelaplah hidup kita. Nah, hukuman itu. Di mana orang tidak lagi bisa melihat sebuah terang dalam hidupnya. Hukumannya itu orang tidak lagi bisa melihat pengharapan. Di dalam bersungut-sungut itulah kita tidak akan melihat terang. Karena kegelapan akan menguasai kita. Sehingga hidup kita gelap, masa depan kita gelap, semuanya gelap. Iblis semakin diberikan tempat bagi di dalam hidup kita untuk apa? Untuk semakin menghancurkan kepercayaan dan kekuatan kita. Karena itu jelas dikatakan janganlah kamu bersungut-sungut. Sebab orang yang bersungut-sungut yang pertama adalah orang ini akan
akan berada dalam sebuah hukuman. Jangan bersungut-sungut supaya kamu tidak dihukum. Amin. Lalu yang kedua apa? Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dikatakan janganlah bersungut-sungut. Caranya bagaimana? Belajar di tengah-tengah kegagalan hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Alkitab berkata telah belajarlah. Belajarlah kepada para imam-imam yang telah mendahului kita. Saudara, di Alkitab ini ada banyak contoh imam-imam yang atau para nabi atau hamba-hamba Tuhan yang telah berusaha untuk menjaga hatinya. Di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun mereka telah menjaga hatinya untuk tidak bersungut-sungut. Disinilah kita diminta untuk mulai belajar. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapanmu. Supaya kita ini belajar ketetapan Tuhan di hidup kita. Sehingga dari semua peristiwa yang tidak enak itu sebenarnya kita sedang melihat tangan Tuhan atas hidup kita. Persoalan yang Anda hadapi tidak semuanya jahat. Kadang lewat persoalan itu maka kita akan bisa melihat mujizat. Lewat persoalan itu kita sedang melihat kebesaran Tuhan ada dalam hidup kita. Amin saudara. Karena itu jangan bersungut-sungut. Tapi justru di tengah-tengah persoalan Anda itulah waktunya kita bisa belajar tentang ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga apa? Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Dikatakan orang yang tidak bersungut-sungut itu disebut berbahagia. Kenapa? Mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang ketiga, kalau Anda tidak bersungut-sungut, Anda sedang membangun ketekunan. Dan ketekunan itulah yang akan membuat Anda disebut berbahagia. Amin saudara. Ketekunan itu akan melihat akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Ketekunan itu akan membawa kita kepada kedahsyatan Tuhan. Ketekunan itu akan melihat bahwa kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ketekunan itu melakukan sesuatu tentang kepercayaan kepada Tuhan sekalipun keadaan kita bertolak belakang. Ketekunan itu bicara Anda tetap melakukan apa yang benar, apa yang baik sekalipun hari ini keadaanmu tidak baik. Tetap menyembah Tuhan di saat Anda susah untuk melakukannya. Disitulah dibutuhkan namanya ketekunan. Karena itu atau ketika Anda tidak bersungut-sungut, Anda akan sungguh-sungguh melahirkan sebuah ketekunan dalam hidupmu. Dan saya percaya di ujung daripada ketekunan selalu ada kemuliaan Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini mari kita menjadi umat Tuhan yang tidak bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu membawa Anda pada sebuah hukuman. Yaitu apa? Kegelapan. Bersungut-sungut itu akan membuat kita tidak bisa belajar tentang ketetapan Tuhan buat hidup kita. Kita nggak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Bersungut-sungut itu membuat kita tidak bertekun. Ya, kita akan menjadi orang yang gampang putus asa. Menjadi orang yang gampang untuk keluar dari Tuhan atau melarikan diri dari Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang kuat pagi ini. Di tengah-tengah badai hidup kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan lihatlah Tuhan pasti menolong Anda dan saya. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus biar hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat kami. Di apapun situasi kami, ajari kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kami, ajari kami untuk melihat rencanamu dalam hidup kami. Di tengah-tengah apapun yang kami alami, ajari kami untuk bertekun, untuk mengasihimu. Kasih Tuhan bukan karena kata orang, tapi kami boleh mengalaminya. Karena itu biar pagi ini kami boleh mengalami satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Yaitu kami semakin hidup, berani hidup bagimu. Dari situlah kami boleh melihat kenyataan kemuliaan-Mu. Tuhan berkati kami. Sembuhkan orang-orang yang sakit. Kuatkan orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan kau memberikan jalan keluar. Keluarga yang runtuh dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan setiap persoalan yang ada, kami boleh menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Aku berdoa memberkati saudara-saudaraku ini. Di dalam nama Yesus, minta kekuatan yang baru mengalir pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus memberitakan Injil buat Anda. Ya, kita merenungkan firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan hati kita. Dengan itu terus saksikan acara Kurenungan Firman-Mu di YouTube KMS Kalimantan. Ya, tiap
pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Nah, kita bersama ajak keluarga kita, saya percaya hidup kita akan diberkati Tuhan. Sampai ketemu Senin depan. Tuhan berkati. Bye-bye.